Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial kelas 7. Halo, apa kabar? Semoga kalian tetap sehat, ya, tetap semangat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, namun alangkah baiknya sebelum kita melanjutkan materi IPS ini, kita membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, pada materi kali ini, IPS kelas 7, kalian bisa buka halaman 157 tentang motif dan prinsip ekonomi. Motif ekonomi. Istilah motif berasal dari bahasa Inggris, yaitu motif yang berarti dorongan, atau dalam ilmu ekonomi, dorongan atau alasan yang membuat orang mau melakukan tindakan ekonomi disebut motif ekonomi. Motif ekonomi adalah daya atau kekuatan yang mampu mendorong atau menggerakkan orang untuk melakukan suatu tindakan atau kegiatan ekonomi. Kemudian ada prinsip ekonomi. Nah, dalam kegiatan produksi, distribusi maupun konsumsi, prinsip ekonomi hendaknya juga diterapkan. Prinsip ekonomi adalah dasar berpikir yang digunakan manusia dalam melakukan tindakan ekonomi, yaitu dengan pengorbanan tertentu diperoleh hasil yang sebesar-besarnya, atau dengan pengorbanan sekecil-kecilnya untuk memperoleh hasil tertentu. Nah, kemudian di sini ada prinsip ekonomi yang berlaku baik dalam kegiatan produksi, distribusi maupun konsumsi. Nah, yang pertama ada prinsip ekonomi dalam kegiatan produksi, kemudian ada prinsip ekonomi dalam kegiatan konsumsi, dan prinsip ekonomi dalam kegiatan distribusi. Oke, yang selanjutnya kegiatan ekonomi dan kaitannya dengan perkembangan iptek. Kegiatan-kegiatan tersebut tentunya menunjukkan kegiatan ekonomi yang dilakukan manusia. Kegiatan ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang dinamakan kegiatan ekonomi. Dengan demikian, ada kegiatan ekonomi yang terdiri dari produksi, kemudian ada distribusi, dan juga ada konsumsi. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang kegiatan produksi. Produksi merupakan kegiatan ekonomi untuk menghasilkan dan menambah nilai guna atau manfaat barang dan jasa. Kemudian adapun tujuan dari produksi yaitu adalah agar kebutuhan manusia terpenuhi. Kemudian dalam kegiatan produksi manusia menggunakan sumber daya yang tersedia seperti sumber daya alam, ya. Kemudian ada produksi menghasilkan nilai guna dengan mengubah bahan mentah dan sumber daya yang lain menjadi produksi jadi. Kemudian selanjutnya misalnya contohnya ya, manusia mengubah bentuk pohon dan menghasilkan lemari dan meja. Kemudian mengubah gandum menjadi roti. Nah, selanjutnya ada kegunaan atau manfaat ya, atau nilai guna suatu barang dari kegiatan produksi, tentunya untuk kepuasan yang diperoleh sebagai hasil dari mengkonsumsi suatu barang tertentu. Nah, di sini ada berbagai macam nilai guna dari suatu barang, yang diantaranya ada nilai guna bentuk, kemudian nilai guna tempat, nilai guna waktu, dan nilai guna kepemilikan barang. Nah, nilai guna bentuk yaitu contohnya kayu gelondongan diubah bentuknya menjadi kursi atau meja. Kursi dan meja tentu lebih banyak manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian nilai guna tempat, contohnya yaitu pasir atau kerikil jika masih berada di sungai tidak banyak manfaatnya. Namun, jika sudah dipindahkan dan dijual sebagai bahan bangunan, pasir dan atau kerikil tersebut itu memiliki nilai guna. Kemudian ada nilai guna waktu. Contohnya, payung lebih tinggi nilai gunanya jika dipakai saat hujan. Kemudian yang terakhir ada nilai guna kepemilikan barang. Contohnya yaitu sebuah telepon genggam belum memiliki nilai guna jika hanya terpajang di toko.
Ya, telepon genggam baru memiliki nilai guna bila telah dibeli dan dipakai seseorang. Kemudian selanjutnya ada faktor-faktor dari produksi. Yang pertama ada sumber daya alam, kemudian ada tenaga kerja. Ya, sumber daya alam merupakan segala sesuatu yang disediakan oleh alam dan dimanfaatkan guna mencapai kemakmuran. Kemudian sumber daya alam ini tidak hanya menyangkut lahan atau tanah, seperti tambang dan juga mineral. Kemudian yang kedua ada tenaga kerja. Menurut Marshall Gate 2009, tenaga kerja adalah faktor produksi yang mengacu pada usaha manusia, baik mental maupun fisik, untuk menghasilkan barang dan jasa. Berdasarkan kualitas yang mereka miliki, ada 3 kelompok tenaga kerja. Yang pertama ada tenaga kerja terdidik, tenaga kerja terlatih, dan tenaga kerja tidak terdidik dan terlatih. Kemudian faktor dari produksi yang selanjutnya yaitu ada modal dan kewirausahaan. Sumber daya modal sering disingkat modal atau kapital. Modal dapat berbentuk uang ataupun barang. Modal berbentuk barang dapat berupa mesin, peralatan, kemudian pabrik dan juga kantor. Kemudian faktor yang keempat yaitu ada kewirausahaan. Kewirausahaan merupakan usaha kreatif yang dibangun berdasarkan inovasi untuk menghasilkan sesuatu yang baru, yang memiliki nilai tambah, memberi manfaat, menciptakan lapangan kerja, dan hasilnya berguna bagi orang lain. Itu menurut Sugoto 2010. Nah, mungkin pembahasan kali ini dicukupkan sekian. Semoga kalian paham dan bermanfaat. Miss mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila masih banyak kesalahan. Dan Miss akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.